gitu ya. Baik. Oke. Di sini saya mewakili teman-teman divisi mentor akan mendampingi teman-teman semua dalam kegiatan pembekalan. Nah, jadi ini pembekalan perdana teman-teman sebelum besok mentoring yang insya Allah akan dilaksanakan besok ya. Harapannya besok juga bisa berjalan dengan lancar. Baik, di sini ada beberapa susunan acara yang bisa saya sampaikan. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua murojaah bersama, yang ketiga nanti mungkin langsung acara intinya akan disampaikan oleh kepala divisi mentor, atau mungkin kalau sebelumnya udah sambutan, mungkin kalau sebentar saya cek dulu yang mau sambutan tanda. Nanti kalau enggak, oh ya nanti ada juga nih dari koordinator PESMA FAB biar teman-teman kenal juga gitu ya. Terus lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka pendampingan mentor pada malam hari ini dengan membaca basmalah secara berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan dibacakannya basmalah acara kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, murojaah bersama. Ada yang mau mengusulkan mau murojaah surat apa? Al-Mulk. Ya. Al-Mulk. Al-Baqarah. Al-Baqarah. Punya habis nanti. Al-Mulk. Ar-Rahman. Rahman. Mau apa nih? Al-Ikhlas aja. Al-Ikhlas. Oh, sukanya gitu. Al-Fatihah aja, Mbak. Al-Fatihah. Al-Kahfi. Duh, banyak sekali. Bentar-bentar. Saya seleksi dulu. Al-Mulk. Karena malam. Oh, gitu ya buat Al-Fatihah. bentar. Oke. Karena tadi ada banyak pilihan tuh, ada Al-Mulk, ada Ar-Rahman, ada Al-Baqarah, ada apa tadi Al-Fatihah, maka dari itu saya pilih Ad-Duha aja ya teman-teman ya, silakan. Kita bisa murojaah surat Ad-Duha secara bersama. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa Wada'aka rabbuka faqala. Walal akhiratu minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka yujidaka wa wajiman fa'alan fahada wa wajadaka lan fa'ala fa'amma amma sa'atan mari rabbika Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Baik, murojaah udah. Masuki acara selanjutnya yaitu sebelum ke acara inti kita bisa dengerin dulu sambutan dari koordinator PESMA FAB kepada Mbak Wentias. Kami persilahkan. Jazakillah khair, Dek Rini. Suara saya terdengar kan ya? Iya, Mbak. Terdengar, Mbak? Iya. Dengar nggak? Nggih, Mbak. Terdengar. Kedengaran, Kak. Kayaknya sinyalnya jelek. Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd.
Alhamdulillah ya teman-teman, insya Allah ini adalah pembekalan pertama kita. Gimana kabarnya teman-teman mentor? Alhamdulillah, Kak, baik. Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah bin khair. Alhamdulillah. Barakallahu fikum sebelumnya karena teman-teman sudah dinyatakan lolos tahap demi tahapnya untuk penyaringan mentor PESMA FAB 2021. Semoga Allah kuatkan pundaknya untuk mengemban amanah ini. Sebelumnya, Afwan Jidan, mohon maaf karena saya off cam ya, karena di sini hujan dan sinyalnya sepertinya nggak kuat untuk ngangkat kalau pakai video juga. Nggak apa-apa ya. Ya, untuk sambutan ini sebenarnya bukan sambutan sih, hanya prakata saja sedikit sebelum teman-teman memasuki pembekalan dan arahan inti nanti. Tujuan dari diadakannya pembekalan ini insya Allah adalah untuk membekali teman-teman sebelum mentransfer ilmunya ke adik-adik mahasiswa semester 1. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran yang disampaikan adik-adik calon mentor yang sekarang sudah jadi mentor, kemarin saat screening, nanti ada pembekalan materinya nggak ya Kak? Ada pelatihannya nggak ya Kak? Nah insya Allah ada, dan itu namanya pembekalan mentor ini. Biasanya diadakan sebulan sekali, dan yang dibahas adalah materi yang akan disampaikan selama 2 atau 3 pertemuan yang akan datang. Gitu ya, jadi pembekalannya biasanya kalau di tahun-tahun yang lalu itu kalau offline itu biasanya sekali pertemuan langsung bahas 3 materi untuk 3 pertemuan kayak gitu. Dan untuk online ini nanti saya serahkan ke divisi mentor, mungkin akan ada tiap malam, tiap pekan sekali kayak gitu untuk mereview biar rada fresh materinya boleh, dan gimana nanti enaknya teman-teman mentor pengennya gimana. Gitu ya, kurang lebih ya tujuan dari pembekalan ini untuk membekali teman-teman biar nantinya ada bekal atau ada sesuatu yang bisa disampaikan ke mentinya atau peserta yang dibersamai belajar Al-Qur'annya, seperti itu. Kemudian hal lain yang ingin disampaikan dari Mbak Uning untuk teman-teman mentor, yang harus ditanamkan dalam diri teman-teman ketika telah menjadi mentor adalah teman-teman ini belajar bersama dengan adik-adiknya. Bukan berarti sudah menjadi mentor, teman-teman itu gimana ya, merasa lebih dari adik-adiknya. Mungkin bisa jadi kita dengan menti kita itu ilmu baca Qurannya atau hafalannya lebih banyak dari adik-adik kita. Makanya yang ditanamkan adalah belajar bersama, sharing nantinya biar adik-adiknya nyaman dan juga tetap istiqomah untuk menyelesaikan mentoringnya selama 1 tahun atau 2 semester tersebut. Kemudian amanah lain yang diberikan kepada teman-teman mentor adalah teman-teman mentor dianjurkan untuk bisa dekat gimana ya, dalam artian itu ikatan hatinya itu kuat. Jadi mereka itu nyaman untuk belajar bersama teman-teman karena kalau mau belajar, kalau belum nyaman mungkin bisa jadi ogah-ogahan kayak gitu. Nah, semoga itu nggak terjadi di kelompoknya teman-teman. Jadi usahakan sekali untuk ada pendekatan ke adik-adik kelompoknya biar mereka rajin dan mau masuk, mau mentoring, mau belajar Quran, karena kita nggak tahu pahala mana yang akan Allah berikan ke kita, amalan mana yang ternyata tercatat pahala, dan semoga ini akan jadi amal jariahnya teman-teman mentor ketika membersamai adik-adiknya mahasiswa 2021 dalam belajar Al-Quran. Kemudian ketika nantinya ada kendala dalam membersamai adik-adiknya belajar Quran, jangan segan untuk meminta
meminta bantuan atau meminta saran ke kakak-kakak timnya. Itu ada Kak Rini, Kak Aziz, Kak Nurus, dan kakak-kakak yang lain yang tidak bisa disebutkan. Ke Mbak Wening juga bisa. Karena ketika teman-teman menjumpai masalah terkait mentoring, itu tuh bukan hanya masalahnya kalian saja, tapi masalahnya kita semua. Karena kita di sini adalah tim, kita di sini adalah keluarga, seperti itu. Gitu ya teman-teman, semoga pundaknya dikuatkan. Oh iya, jangan lupa ketika nantinya kita selesai mentoring, ini harus disampaikan ke adik-adiknya ya. Ada ujian, ada UTS, ada UAS di semester 1 dan semester 2, dan nantinya akan ada sertifikat di ujian kelulusannya. Sertifikatnya itu menjadi syarat wajib untuk mendaftar seminar proposal. Jadi kalau nggak punya sertifikat itu, belum bisa mendaftar seminar proposal, gitu ya. Gitu kalau dari Kalau seminar proposal itu Unakosa atau bukannya? bukan gitu. Jadi seminar proposal itu kita ngajuin proposal dulu, kerangkanya. Kok ini jadi bimbingan? Kerangka yang kalau kita mau ngajuin skripsian, misal topiknya tentang apa, kita harus punya proposalnya dulu, gambarannya. Gitu. Kalau proposal kita ACC baru bisa ngerjain skripsi gitu. Oh gitu Mbak, toh. izin bertanya. Ya, Itu yang dapat sertifikat yang mentor atau buat adik-adiknya ya Mbak ya? Yang tadi Mbak Wening bilang. dua-duanya. Mentor dan peserta insya Allah dapat semua. Dan untuk yang kemarin kalian kan berarti 2020 ya, 2020 sertifikat pesertanya sedang proses ya. Ditunggu dulu. Oh, Mbak. Nih. Kak, kalau belum belum ada anggota yang belum dibuatin grup gimana Kak? Maksudnya seluruh anggotanya atau ada beberapa anggota yang belum masuk? Seluruhnya. Dari punyaku belum ada yang hubungin Kak. Oh, belum ada yang hubungin ya. Ya, ditunggu dulu nanti biar dijalurkan lewat grup angkatan ya. Oke. Nanti jangan lupa hubungin Mas Aziz atau Mas atau Mbak yang dari divisi mentor, kelompok berapanya gitu ya. Itu ada lagi. Saya Mbak tanya lagi Mbak. Oh ya. Jadi itu nanti kan kita dampingi dampingi sampai semester 2 atau semester 1 semester 2 ya. Ya. Selesai mereka setahun itu. Oh. Itu di hari apa? Sabtu atau Tiap Sabtu sepekan sekali. Oh. Kasih. Udah dulu ya, nanti biar nggak habis topik di intinya kalau ditanyain semua di sini. Iya. Oke, thank you, maaf. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada kurangnya itu semata dari saya dan ada lebihnya, ada kebaikannya itu dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Wening atas perakatannya, atas sambutannya, atas wejangannya kepada kita semua. Memasuki acara inti kita pada malam hari ini, yaitu pembekalan langsung yang akan dipimpin oleh Kepala Divisi Mentor kepada Mas Aziz Rahmat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, cek apa suara saya kedengaran? Jelas? Kedengaran. Kak. Baik, alhamdulillah ya. Untuk sebelumnya saya mohon maaf terutama kepada teman-teman dari mahasiswa baru yang
sekarang menjadi mentor. Jadi pertama-tama alhamdulillah kita mengucapkan syukur dulu ya pada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak puji syukur bagi teman-teman di sini yang menjadi mentor dan teman-teman yang nanti akan bersama-sama belajar Al-Qur'an. Kemudian gak lupa juga kita selalu mengaturkan salawat ya. Salawat kepada baginda kita, baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ke pembahasannya ya, Allahumma sholli alaihi. Dari divisi mentor sendiri, perkenalkan sebelumnya nama saya Aziz Rahmat dari mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab semester 7 ya teman-teman. Mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab semester 7. Nah, di sini sudah ada 60 orang ya yang hadir ya, yang join. Luar biasa banyak ya ini. Tanpa berlama-lama lagi kepada teman-teman, di sini kita akan membahas beberapa hal yang ada di dalam mentoring sendiri. Jujur saya belum membuat slide atau penampilan PPT. Sebenarnya kemarin sudah membuat, tapi sempat kurang enak karena beberapa mentor mengundurkan diri. Jadi saya sempat bingung dalam pencarian atau perombakan mentor itu. Nah, langsung saja dalam kegiatan mentoring sendiri, besok ya, tepatnya besok itu teman-teman silakan perkenalan dulu sama teman-teman ya dari menti-mentinya. Itu silakan teman-teman semua perkenalan ya. Jadi sekalian kita tulis di sini ya teman-teman untuk perkenalan. Nah, nanti mentoring ini akan diadakan sebanyak 12 pertemuan ya. 12 pertemuan untuk semester ini, karena di semester ini kita hitungannya sudah telat dan targetnya itu teman-teman selesainya juga tepat. Walaupun kita telat tapi selesainya itu tepat ya teman-teman. Sebentar, mohon maaf ya. Untuk ini saya mood dulu ya sebentar ya. Untuk mentoring ini walaupun kita telat ya, ini kan sudah masuk mid semester. Nah, teman-teman di sini pasti lagi pada ujian mid semester juga. Jadi nanti bisa dimaksimalkan setelah mid semester. Nah, gimana caranya? Kan otomatis ini pertemuan sudah setengah ya, sudah setengah. Nah, itu teman-teman bisa mencari waktu atau materinya dipadatkan, itu juga boleh. Yang penting materi yang ada di semester ini bisa tersampaikan semua. Nah, jadi materi insya Allah akan dimulai di pekan depan, dan besok itu teman-teman silakan memperkenalkan diri masing-masing ya, memperkenalkan diri masing-masing. Jadi tanya-tanya sama teman-temannya, dan untuk teman-teman yang belum dihubungi atau dijapri oleh mentinya, itu nanti silakan bagi teman-teman yang angkatan 2021 itu menyebarkan kembali data PESMA kemarin ke grup SPAN, dan juga Mandiri ya. Itu dari teman-teman 21, dan teman-teman yang di sini sudah menguji kemarin ya. Jadi bisa disebarkan biar teman-teman yang lain itu ya, sebentar ya, dari Sofiana sama ada yang resen ya, sebentar ya. Nah, dari teman-teman itu bisa menggencarkan lagi biar mentoring ini berjalan. Nah, karena itu mentoring ini kan sudah dikasih tahu oleh Mbak Wening tadi ya, bahwasanya sangat penting sekali. Lah, kenapa kok mentoring ini penting gitu? Kenapa kok menjadi syarat untuk munakosyah gitu? Jadi sedikit penjelasan bahwasanya yang namanya mahasiswa UIN ya, UIN Raden Mas Said, itu entah jurusannya apa, entah itu dari prodi apa, ketika kita kembali ke masyarakat, itu orang nggak akan mau tahu kita itu jurusannya apa. Tapi orang tahunya kita itu lulusan UIN Raden Mas Said, lulusan Universitas Islam Negeri. Nah, yang mana udah ada label Islamnya, otomatis orang-orang itu tahunya kita itu bisa ngaji. Nah, di sini yang menjadi kekhawatiran sendiri bagi dari rektorat atau juga dari para dosen yang memiliki kekhawatiran bisa-bisa kalau mahasiswa yang lulus ini belum bisa ngaji gitu. Setidaknya ngaji dalam artian ini tidak terlalu bagus ya, bukan sampai bersanad tidak, namun ngaji yang baik, ngaji yang bisa diajarkan juga ke orang lain. Nah, otomatis nih teman-teman sekalian itu ketika lulus itu saya yakin banyak yang
ngajar TPA atau juga minta ajarin adik-adiknya ngajarin adik-adiknya di rumahnya dalam membaca Al-Qur'an. Jadi itu ya untuk urgensinya kenapa sih mentoring ini penting, dan tadi juga Mbak Weni sudah menyampaikan agar teman-teman sekalian itu dekat dengan menti-mentinya. Jadi di sini kan sudah dijelasin ya tadi kalau mentor ini adalah sebagai wasilah atau sebagai sarana ya, bukan berarti kita itu lebih tinggi. Namun kita diberikan pengalaman yang lebih sehingga kita itu bisa membaca Al-Quran dengan baik terlebih dahulu daripada orang lain gitu. Nah, mungkin teman-teman yang lain itu yang belum bisa membaca Al-Quran itu cuman belum aja ya, belum bisa. Tapi kalau kita bisa berbagi dengan baik, insya Allah teman-teman yang lain itu akan bisa juga membaca Al-Quran, dan itu akan menjadi amal jariah ya bagi teman-teman sekalian. Jadi ini salah satu ladang amal yang sangat luar biasa yang disediakan oleh Fakultas Adab dan Bahasa, dan juga ini akan membantu nama baik dari fakultas itu sendiri, sehingga lulusan dari UIN ini ya semuanya bisa ngaji dengan baik dan benar gitu ya. Dan dalam mentoring sendiri, teman-teman mentor itu besok ketika perkenalan silakan teman-teman itu membuat absen ya. Jadi absennya lewat grup WA dulu. Jadi di absen nanti distorkan di grup ini ya, di grup mentor. Jadi absennya itu nama, prodi sama NIM. Biasa seperti itu. Jadi misal kelompok 50 nama mentornya siapa, nanti yang hadir siapa aja, 1 2 3 4 5 seperti itu. Nah, jadi kalau dari divisi mentor itu dulu ya, teman-teman. Untuk materi akan kita jelaskan di pekan depan. Juga ada dari divisi kurikulum yang akan menyampaikan. Nah, di sini mungkin teman-teman terutama yang maba ya. Jadi yang mahasiswa baru yang menjadi mentor di sini itu sertifikat yang digunakan untuk proposal itu nanti sertifikat mentor ketika di tahun pertama seperti itu. Jadi sedikit cerita, kalau di tahun 2018 dulu juga sempat terjadi ya, mahasiswa baru itu bahkan tidak ada kakak kelas yang menjadi mentor kalau dulu itu. Jadi menti dan mentor ini sistemnya semua satu angkatan. Dari mahasiswa baru yang dia bacaan Qurannya sudah baik, sudah bagus di atas rata-rata, itu menjadi mentor bagi teman-teman seangkatan seperti itu. Jadi modelnya dulu seperti itu, bahkan dites langsung oleh unit. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya. Jadi teman-teman mentor itu tetap semangat, dan kewajiban sebagai mentor ya jelas kita membersamai ya. Kalau misalnya teman-teman bisa membimbing lebih baik, tapi setidaknya teman-teman itu bisa membersamai teman-teman yang lain untuk bisa belajar Al-Quran bersama. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Tadi sepertinya ada yang raise hand juga ya. Raise hand izin atau raise hand apa? Monggo silakan. Maaf Kak, izin bertanya Kak. Ya, monggo Nafal. Masalah absen tadi bagaimana? Saya masih agak kurang paham sih. Oh iya, ini ya, tak share screen aja ya. Jadi kelihatan ya, Novel kelihatan share screen-nya? Belum Mas. Belum. Bentar. Udah kelihatan share screen-nya? Udah ya. Oke. Jadi besok absennya itu lewat WA aja, tapi formatnya gini ya. Misal ini dikecilin. Misal nama. Jadi pertama itu misalnya nama nggak bisa. Ini kenapa ini? Sebentar. Sebentar ya. Jadi nanti modelnya itu di sini juga nggak ada ya. Oh ini. Nggak bisa. Jadi nanti urutannya itu nama. Kalau enggak nanti lewat ini bisa. Kenapa nggak bisa ya?
Dari yang tahun sebelumnya mungkin ada contohnya Mas, bisa nanti di screenshot, bisa dikirim di WA grup gitu biar lebih mudah. Oh ya, bisa itu, bisa, siap. Nanti jadi gini ya, nanti teman-teman itu cukup nulis aja di WA dengan format nama, di atasnya itu kelompok dulu ya, misalnya kelompok 11 gitu. Terus setelah kelompok bawahnya itu nama mentornya, misalnya Muhammad Naufal, nanti bawahnya yang hadir siapa kayak gitu. Bisa dipahami? Jadi simpel sih sebenarnya, nggak terlalu ribet. Misalnya gimana ya? Kenapa? Dan untuk absen tersebut nanti akan direkap apa gimana Mas? Ya, benar, direkap. Nanti akan direkap dan itu rekapannya itu dari divisi peserta ya. Jadi nanti akan disediakan kayak spreadsheet, bahasa lainnya itu ini ya, Excel. Nah, Excelnya itu nanti secara daring ya teman-teman. Jadi diupload, kita kayak tinggal centang-centang kayak gitu aja, hadir gitu. Nah, insya Allah nanti Excelnya akan dibagi. Bentar, kehadiran. Untuk ininya tak share ya. Untuk absen nanti bakal ada rekapnya kok. Jadi rekapnya secara online cuman belum di hari ini ya. Sepertinya dari kan karena kemarin terjadi beberapa kali perombakan itu ya. Nah, ini kelihatan nggak formatnya kayak gitu di Word? Mana udah kelihatan belum? Kelihatan Mas. Nah, ya formatnya kayak gitu ya. Tapi nanti ketik WA aja kayak gitu. Jadi nanti teman-teman itu disuruh baca ya, ini apa namanya, mentinya itu kalau bisa tiap pekan itu dilatih untuk membaca. Jadi kan paling mudah membaca Al-Quran itu terutama bagi orang kuliahan itu langsung diajarin baca, maksudnya dilatih biar terbiasa karena biasanya masih kaku, apalagi nanti yang dapat mentinya itu tarafnya Iqra ya, yang masih kesulitan membaca seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya Mas, itu mulai besok sudah mulai kita mengajar atau belum Mas? Belum. Besok perkenalan dulu ya. Jadi Dapar, misal dari angkatan 21 nanti jelasin aja kalau teman-teman itu seangkatan nggak masalah gitu. Atau nggak mau dijelasin ya nggak apa-apa. Dulu saya waktu semester 1 itu malah ngiranya menti saya itu kakak tingkat, padahal satu angkatan gitu. Ya biasanya kan ada yang ya kelihatan lebih tua gitu kan. Ya, kan? Aduh. Ya. Berarti besok masih perkenalan ya Mas ya? Ya masih perkenalan. Jadi perkenalan dulu dan ditanyain tuh mentinya lebih suka gaya belajarnya kayak apa kayak gitu. Biar teman-teman itu nyaman juga. Enaknya gimana? Oh. Oke Mas. Oke. Ya yang lain? Untuk pelaksanaannya Mas jam berapa besok? Untuk pelaksanaan itu kalau dari standarnya itu jam 8-an ya. Tapi itu nanti kembali ke kesepakatan teman-teman sama mentinya gitu. Terutama di kala online kayak gini kan, gini, oh iya saya juga lupa nyampain. Kalau teman-teman di sini ternyata mentinya banyak yang bisa offline atau mentinya itu bisa offline semua, itu monggo silahkan ketemu di kampus nggak apa-apa atau di mana gitu dan bisa belajar ngaji bareng. Insya Allah itu bakal lebih efektif dan waktu yang digunakan itu lebih cepat gitu loh. Tapi kalau misal belum bisa secara offline,
itu bisa secara online dengan kesepakatan waktu yang lebih fleksibel sebenarnya. Cuman biasanya memakan waktu lebih lama. Karena terkadang ya delay, terkadang ya ada kendala sinyal, terkadang disambi ini itu, ya namanya juga online ya. Seserius apapun itu tuh agak sulit seperti itu. Jadi untuk waktunya itu standarnya jam 8, tapi untuk besok mungkin diserentakkan jam 8 semua. Silakan teman-teman yang ternyata jam 8 itu belum bisa, itu bisa kesepakatan sama mentinya enaknya jam berapa kayak gitu. Biar sama-sama maksimal, sama-sama enak kayak gitu. Nana udah jelas atau ada feedback? Mas, izin bertanya, Mas. Ya, Rizkon, silakan. Berarti untuk besok hanya perkenalan saja kan, Mas, belum belajar? Iya, benar, perkenalan aja. Kalau mau langsung belajar nggak apa-apa. Tapi kalau belajar juga materinya belum ada kan. Mungkin diajak ngaji-ngaji dulu atau bisa teman-teman itu minta tolong ke mentinya itu membaca 1 halaman atau berapa halaman biar teman-teman itu ada gambaran ke depannya. Oh, ternyata si A ini bacaannya kayak gini, ini bacaannya kayak gini. Atau bahkan kalau teman-teman ternyata mendapat yang mentinya bacaannya kurang semua, itu langsung ada ngerti gitu langkah yang mau diambil dalam 1 tahun ini kayak apa kayak gitu. Oke, terima kasih, Mas. Iya, sama-sama. Mau izin bertanya, Mas. Ya, Ali. Itu nanti ada sistem penilaiannya atau enggak, Mas? Penilaian untuk mentinya ya? Ya, untuk mentinya maksudnya untuk ketika yang bacaannya bagus, nilainya segini, yang belum segitu itu perlu enggak gitu? Kalau dalam pelatihan kayak gini itu nggak perlu ya. Jadi kita yang bisa menilai sendiri progresnya itu kayak apa. Jadi nanti itu kalau bisa dicatat tiap pertemuan perkembangan dari teman-teman itu kayak apa dan itu disimpan sendiri ya. Yang penting itu teman-teman kehadirannya. Jadi otomatis kan kalau udah ada kehadiran itu teman-teman berarti sudah ngelakuin pertemuan dan untuk penilaian itu adanya di ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Itu nanti ada penilaian lagi kayak placement kemarin. Jadi dilihat pemantauannya sudah naik atau belum gitu. Tapi kalau untuk pertemuan mingguan itu dari teman-teman sendiri yang lebih paham dan penilaiannya itu lebih ke teman-teman sendiri gitu. Bisa menilai apakah sudah naik atau belum gitu. Sudah berkembang atau belum. Seperti itu. Yunje, Mas, terima kasih. Iya, sama-sama Ali. Insyaallah. Ada yang lain mungkin? Silakan. Oh iya, saya lupa menyampaikan juga kalau bisa dari teman-teman nanti mentinya itu dikasih kayak koordinatornya ya. Jadi dari kelompok itu ditunjuk ketuanya siapa, biar nanti ketuanya itu yang mengingatkan kalau misal hari itu ada pertemuan atau ada beberapa kegiatan PESMA kayak gitu. Jadi kalau misalnya menyerahkan ke teman-teman mentor semua, itu kadang juga namanya orang ya meminimalisir lupa lah setidaknya gitu. Mungkin ya nanti dari divisi mentor atau dari tim PESMA itu bakal ngingetin tiap pekannya kalau ada pertemuan. Nah, pas besoknya itu malamnya itu biasanya langsung di-share ke teman-teman untuk apa kayak pemberitahuannya, jarkomannya gitu ke teman-teman yang ada di grup mentinya. Nah, setelah itu nanti koordinatornya besok itu ngobrol-ngobrol atau ngingetin teman-temannya. Karena biasanya dari mentinya itu lebih akrab lah sama anggota yang lain daripada mentornya. Itu biasanya kayak gitu. Sama perlu juga dibuat kontrak belajar ya. Jadi di mentoring ini teman-teman juga belajar banyak hal sebenarnya. Oh iya, sebentar ya, ini ada pertanyaan ya.
tak lanjutin dulu. Jadi di mentoring ini teman-teman itu belajar banyak hal. Pertama mengkoordinasi hal A teman-teman menti, terus membimbing juga teman-teman yang sebaya. Itu biasanya bukan hal yang mudah lah ya. Ya seperti itu. Terus juga teman-teman perlu mengadakan kontrak belajar. Jadi kontrak belajar atau kontrak forum ya, biar ya kita sama-sama sepakat gitu, sama-sama enak. Itu ditanyain kesepakatannya gimana, mau model belajarnya kayak apa. Ini juga ada pertanyaan ya, maaf dari tadi nggak kebaca. Bila mentor ada uzur bagaimana Mas? Bila diganti harinya atau tambah jam di pertemuan berikutnya, itu boleh banget. Jadi ketika mentor ada uzur, nanti lapor dulu ke ke divisi mentor ya. Kalau yang perempuan bisa ke mbak-mbaknya, yang laki-laki bisa ke saya. Atau kalau misalnya lagi pada misalnya mbak-mbaknya lagi sibuk atau slow respon, bisa menghubungi saya. Atau misal pas saya slow respon, bisa menghubungi ke mbak-mbaknya kayak gitu. Itu penting dilaporin dulu. Nanti kalau misal mau ganti hari atau mau ditambah jam di pertemuan berikutnya, boleh banget. Itu sesuai kesepakatan mentinya juga. Terus kalau pertemuan lewat WhatsApp grup aja atau Gmeet, ini diusahakan lewat Gmeet ya. Cuman ya tadi, jadi pertemuan itu fleksibel. Kalau teman-teman yang bisa offline, silakan offline. Itu akan lebih efektif. Kalau teman-teman yang ternyata efektifnya itu lewat Gmeet, silakan lewat Gmeet. Tapi terkadang dari Gmeet itu kadang kendala kuota atau sinyal gitu. Nah itu kekurangan atau kelebihannya. Tapi kalau lewat WhatsApp ini ada juga yang bisa memaksimalkan. Kalau saya sendiri sama teman-teman di tahun kemarin itu sering lewat WhatsApp karena teman-teman di grup saya itu aktif. Jadi enak gitu loh. Teman-teman itu waktu saya suruh untuk tilawah, terus nanti saya koreksi lewat Gmeet itu lewat WhatsApp-nya saya dengerin dulu ngajinya, terus saya kasih masukan, nanti disuruh ngaji lagi, biasanya itu nanti hasilnya bakal lebih bagus gitu. Terus itu nanti kesepakatan ya teman-teman. Berarti ini belum ada tata tertib untuk mentinya ya. Untuk tata tertib itu ada ya? Belum ada ya, cuman tata tertibnya itu dari Rizky Tria, sebentar ya, dari Sylvia ini untuk tata tertibnya itu nanti dari divisi kepesertaan ya yang lebih jelas nanti akan dibagikan. Tapi kalau selama ini tidak ada tata tertib yang benar-benar urgent ya, atau benar-benar pasti. Yang tata tertib yang biasa itu seperti kuliah. Jadi kehadiran itu minimal 75%. Jadi dalam satu semester itu setidaknya jangan absen lebih dari 3 kali, seperti itu ya. Itu yang paling utama. Jadi dari kehadiran yang paling menentukan dan juga saat ujian ya. Jadi kalau kehadiran 3 kali ini kurang, itu nggak bisa ujian. Dan ketika ujian itu bacaannya kurang, itu nanti ada remedi juga. Remedi biar lulus gitu. Tadi ada yang raise hand dari Rizky, mau izin atau gimana? Ya, sama-sama Sylvia. Izin ya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan bisa lewat kolom chat atau bisa langsung dari open voice ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada ya alhamdulillah bisa pada istirahat ini nanti ya untuk pertemuan besok. Oh iya, nanti yang belum dihubungi mentinya itu bisa digertak lagi ya di grup span-nya bagi teman-teman yang sudah masuk grup span yang dari angkatan 21, atau dari teman-teman yang sudah dihubungi mentinya itu bisa minta tolong ke mentinya untuk menyebar pengumuman lagi ya. Ini ada yang bertanya. Mungkin nanti kan ada beberapa termasuk mentor operate plasma lagi, jadi info tugas mentor operate plasma gimana Mas? Jadi untuk pembagian mentor ini nggak ada perbedaan ya teman-teman. Jadi
eh, sedikit cerita bahwasanya semenjak tahun 2019 mentor itu enggak lagi dari angkatan yang sebaya. Jadi mentor itu dibuka open recruitment. Siapa yang mau jadi mentor? Siapa yang jadi mentor itu nanti siapa yang ingin jadi mentor itu nanti akan jadi mentor. Tapi kendalanya ketika buka open recruitment ternyata banyak yang tidak mendaftar atau kurang peminatnya sehingga diadakan beberapa jenjang dari oprek Pesma, terus mentor sebelumnya yang mau menjadi mentor lagi langsung dipersilahkan. Terus ada juga yang dari mentor mahasiswa baru. Jadi itu salah satu upaya kami agar kegiatan di PESMA ini tetap berjalan gitu. Jadi kami juga minta tolong dengan angkatan 21 yang mana sebenarnya cara yang pertama ini cara dari mahasiswa baru ini ada di beberapa tahun yang lalu gitu. Nah, kendalanya kalau dulu itu ketika mahasiswa baru yang semuanya sebaya gitu. Ini ya saya kurang paham ya dulu kendalanya apa karena dulu saya belum jadi mentor. Itu kendalanya kayaknya kurang dari pengalaman. Banyak yang merasa insecure ketika menghadapi teman-temannya seperti itu. Nah, kalau sekarang kan campur ya. Jadi teman-teman yang mahasiswa baru ini bisa mendapat teman yang lebih berpengalaman dalam hal mentoring. Jadi di sini ada yang sudah menjadi mentor 2 tahun atau 3 tahun, itu ada seperti itu. Kemudian dari Yumna, izin bertanya Mas, gimana dari siapa tadi nih? Dari dia, Paramita ada feedback atau enggak? Silakan bisa dikirim ya. Dari Yumna Zubaidah, izin bertanya kalau untuk materinya itu sudah disiapkan, G. Berarti kami hanya menyampaikan iya benar, materinya sudah disiapkan, jadi sudah ada materi tertentu. Nah, dari materi ini, misalnya ya, ternyata dari mentinya itu sudah menguasai, itu materinya boleh dipercepat, itu boleh banget. Boleh dipercepat, jadi materinya itu bakal, ya mentoringnya akan lebih cepat juga perkembangannya seperti itu. Terus, nanti aturan atau tertib mengenai mentoring akan di-share ke grup mentor PESMA atau enggak? Iya, akan di-share ya. Jadi ada tata tertib. Progres ya, buku progres. Cuman di kemarin itu penggunaan buku progresnya itu kurang maksimal karena online ya mungkin banyak yang hilang datanya kayak gitu. Nanti akan dirembukan lagi untuk buku progresnya itu. Seperti itu. Karena kan ada yang mau ditanyakan lagi. Saya izin bertanya. Ya, monggo silakan. Kita kan pas ketika tahun 2020 kan kita kan masih jadi mente ya Kak itu. Ya. Dari teman-teman yang P3KMI kayak yang prodi Fakultas FIT itu tuh udah ada sebaran kayak nilai-nilai kita sama lulus atau tidaknya kita. Sedangkan di FAP kayaknya belum ada nggih Kak nggih? Ya, belum ada. Yang hasil nilai itu. Oke, jadi ini emang kemarin itu, nah ini kembali ke mentornya lagi. Jadi di sini teman-teman perlu mengetahui ya, bahwasanya mentor ini adalah sesuatu yang bisa tergolong, saya nggak tahu ya, kendala yang sebenarnya itu apa. Sebenarnya teman-teman yang mungkin sudah menjadi mentor, bahkan ada yang kita lanjutnya jadi mentor lagi, itu mungkin bisa memberi testimoni gimana sih jadi mentor itu berat apa enggak kayak gitu. Nah, saya nggak tahu kenapa di Fakultas Adab dan Bahasa, fakultas kita, itu banyak yang nggak mau jadi mentor kayak gitu. Nggak mau membagikan ilmunya dan nggak mau berbagi ilmu atau yang ketika sudah ada kapasitasnya. Sehingga di tahun kemarin itu kita menggunakan mentor atau meminta bantuan kepada mahasiswa yang sudah semester atas. Nah, dan di sini kendalanya yang terjadi ketika mahasiswa sudah semester atas itu seringkali kesibukannya sudah berbeda. Nah, di situ beberapa dari mentor itu sempat miskom, jadi komunikasinya hilang dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan kalau tahun kemarin itu
mentor putra itu cuma ada 10 dan satu mentor itu mengampu 20 anak atau 20 menti. Di putra lah ya, kalau di putri kayaknya enggak. Jadi itu mungkin yang perlu teman-teman ketahui. Sebenarnya apa sih kendalanya mentor dan apa sih pentingnya, dan mentor itu seperti apa sih gitu, berat atau enggaknya gitu. Jadi kendalanya itu emang ada beberapa nilai yang belum disetorkan gitu ya Hanifah. Jadi dari divisi kepesertaan sendiri itu masih belum masih mencari-cari. Jadi kan gini, bahkan ada satu kelompok itu yang benar-benar belum disetor nilainya. Jadi kan kita nggak enak ya, mungkin mentinya itu sebenarnya sudah ujian, tapi karena mentornya itu miskomunikasi atau hilang atau ghosting lah bahasa sekarangnya itu, jadi mentinya ini kalau kita mau bagikan nilainya itu otomatis satu kelompok nggak lulus kayak gitu. Padahal nilai ini kan tinggal distorkan gitu, tapi kita kurang tahu ya, mungkin ada kendala dari mentornya, ini masih diusahakan. Jadi seperti itu ya Nifa ya, untuk teman-teman juga. Oh, berarti itu kendalanya emang mungkin ada beberapa mentor yang belum menyetorkan nilainya gitu nggih Kak nggih? Iya benar. Ya, baik Kak, makasih atas Iya. jawabannya. Iya sama-sama. Jadi kan kita nggak enak ya kalau misal satu kelompok terus nggak lulus semua, itu mungkin kelompoknya shock nanti. Gimana yang lain? Ada lagi silakan. Dari jam 8 ya ini ternyata ya. Oh iya, ini ya teman-teman, untuk pembekalan ini kan malam hari ya. Ini lebih baiknya malam hari kayak gini atau ada waktu lain? Silakan kalau mau usul. Ini malam hari banyak ya, ada 65 orang yang ikut. Alhamdulillah ini banyak. Dan ini juga direkam. Jadi kalau belum kesempatan ikut bisa ditonton, tapi saya nggak yakin kalau bakal nonton lagi. Kayak gitu. Silakan. Malam hari aja. Oh iya, malam ya. Dan insya Allah juga kalau Malam hari. malam ya. Oke. Insya Allah kalau malam gini, karena ini pembukaan jadi lebih lama. Kalau di kegiatan biasanya sekitar 30 menit itu biasanya sudah selesai ya teman-teman. Udah cuman menyampaikan materi besok apa, mengingatkan kembali mentor-mentornya, dan memantau apakah besok bisa datang apa enggak gitu. Jadi kalau misalnya besok tuh mau izin, itu bisa disampaikan di sini, dan ternyata teman-teman itu ada kendala nih di mentoring, itu bisa di-share di sini ya. Itu sangat membantu banget saya rasakan ketika mentiku itu ada kendala gini. Oh yang sana tuh punya penyelesaiannya ternyata. Oh yang kayak gini nyelesainya kayak gini, itu bakal berguna banget. Ya malam hari ya, banyak yang malam ya. Nanti silakan, berarti kita Jumat malam ya teman-teman ya. Insya Allah setiap pembekalan tuh di Jumat malam. Nanti kalau belum bisa ikut, benar-benar kepepet lewat acara apa gitu, itu bisa ditonton rekamannya lagi kayak gitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Dari divisi mentor mungkin, atau dari mbak-mbak tim P3 PESMA mungkin, kalau ada yang mau disampaikan boleh. Ini jam 20.25 ya. Kita tunggu 5 menit. Kalau tidak ada yang bertanya atau tidak ada yang menanggapi. Iya, salah nyebut. Kalau tidak ada yang menanggapi, kita cukupkan karena sudah malam. Mungkin ada yang mau berkegiatan lagi, atau oh ya masih UTS ya, masih mau belajar, atau mau melanjutkan malam minggunya bersama tumpukan tugas, silakan ya. Hujan Mas, hujan. Ya hujan, di sini juga hujan. Tapi aku pakai headset soalnya, jadi nggak begitu kedengeran. Dan kalau ada yang mau bertanya langsung ditanyakan ya. Jadi saya ulangi lagi untuk ke malam hari ini, mentoring itu kegiatan yang diadakan setahun penuh, dan karena kita ini sudah mulai dari pertengahan
Jadi nanti mentoringnya bisa dipercepat, materinya bisa diperpadat sehingga di saat UAS, kuliah UAS, kita juga bisa UAS dan ketika liburan kita nggak perlu mentoring lagi. Nah, mungkin dari angkatan yang 20 kemarin sempat merasakan mentoring ketika liburan dan itu menurut saya kurang enak ya. Kemudian yang kedua, itu nanti teman-teman silahkan memberikan kesepakatan atau kontrak belajar kepada menti-mentinya, kepada teman-teman yang mau dibimbing atau dibersamai silakan, dan ingat ya, kehadiran jangan sampai bolong lebih dari 3 kali. Jadi misalnya ya, dia mau izin usahakan jangan lebih dari 3 kali, kecuali emang mendadak banget dan itu urgent banget ibaratnya. Itu silakan, karena kita nggak tahu ya takdir Allah itu kayak apa. Kemudian untuk format kehadiran itu nanti kelompok, terus nama mentor, bawahnya kehadiran mentinya siapa aja, dan juga besok silakan perkenalan. Oh iya, dan nanti di grup maba atau yang sudah ketemu mentinya, silakan pengumumannya di share lagi ya, biar teman-teman itu yang dari angkatan 21 segera menghubungi mentor-mentornya. Dan yang perlu diketahui kalau mentoring ini merupakan salah satu syarat ketika ingin mengajukan proposal. Dan kegiatannya itu silakan yang mau offline, yang mau lewat WhatsApp group dan juga Google Meet itu tergantung kesepakatan masing-masing. Yang penting teman-teman bisa maksimal seperti itu. Dan waktunya kalau bisa ditetapkan ya, karena di tahun kemarin itu ada satu kelompok atau ada beberapa kelompok ya yang waktunya itu terlalu fleksibel dan itu juga nggak baik. Jadi kalau terlalu fleksibel itu kadang jatuhnya dadakan. Jadi misalnya mentornya mau mentoring, ya udah mentoring, nggak mentoring, itu kasihan di mentinya juga, karena mentinya kan orang banyak dan untuk mengakomodir 8 orang itu nggak mudah gitu ya. Jadi monggo ditetapkan kepada sama kelompoknya itu maunya kapan gitu, kapan sekali, dan materinya akan di-share di pekan depan ya, dan teman-teman langsung bisa menyampaikan materinya. Mungkin itu, nggak ada yang ditanyakan ya. Kalau nggak ada, saya kembalikan ke MC Mbak Rini. Baik, Mbak Rini, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Aziz atas apa yang disampaikan, arahannya. Harapannya ke depan teman-teman sudah bisa mencatat, sekalipun nanti akan tetap kami sampaikan terkait tata tertib, terkait absensi dan lain-lainnya akan tetap kami sampaikan di grup WhatsApp biar nggak kelewatan juga apa yang perlu disampaikan ke menti. Ya, seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan lagi? Kalau tidak, biar kita cukupkan karena hujan semakin deras sekali, kayaknya sangat bising banget gitu loh. Gimana? Dari teman-teman mentor, ada yang mau disampaikan nggak? Cukup Kak? Oke. Cukup Pak. Oke, siap. Oke. Baik, kalau kedepannya ada pertanyaan tambahan, silahkan nanti ditanyakan di grup aja. Kita saling share di grup mentor bersama-sama. Kayak gitu ya, nanti kalau ada yang bingung langsung aja chat grup. Nanti siapapun yang paham langsung aja boleh ngebales gitu ya. Kita saling membantu. Semoga kedepannya kita juga tetap istiqomah buat ngejalanin amanah ini. Karena nanti manfaatnya juga di teman-teman, kembali ke teman-teman gitu ya. Baik, dari saya selaku MC pada malam hari ini, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Baik, sebelum kita tutup, saya menyampaikan bahwa selamat sekali lagi dan tetap semangat, tetap istiqomah, seperti itu ya. Baik, saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran jazilan kakak. Syukron kasiron. Terima kasih kakak. Oke, sama-sama. Silakan boleh live. Terang. Syukron, jazakumullah khair, teman-teman. Iya, Mbak. Wah, ada yang masih sisa ya. Ada yang masih tinggal. Giliran Ini selesai. kerekam ya? Oh iya, saya rekamannya dimatiin dulu. Dari tadi belum mati.